Ini yang saya bawakan berjudul Do Not Fear ya. Jadi do not fear ini bukan kata-kata saya tetapi kata-kata Tuhan Yesus sendiri ya. Jadi kata-katanya biasa tetapi sebetulnya maknanya sangat dalam. Nah, bagaimana dalamnya nanti kita lihat ya. Nah, saya sudah ada timer di saya ya. 25 menit saya set ya. 30 menit harus beres, 15 menit untuk tanya jawab ya. Oke nggak? Saya minta Ano dan kawan-kawannya banyak bertanya ya. Nah, kalau enggak diundang ke bagian tengah sini ya. Saya senang sekali kalau lihat Ano itu selalu ceria, selalu apa ya, selalu energize begitu ya. Nah, mudah-mudahan pertanyaannya cukup banyak hari ini. Oke, kita mulai ya. Jadi ini agak ngebut. Nah, oke, yang pertama kita lihat. Wah, ini siapa ini dia? Oke, kita lihat yang slide pertama dulu. Oke, Ibu Dewi tadi udah jelaskan ya mengenai kenapa kita ada pada hari ini, yaitu membahas seri emotional health ya. Jadi ini hasil dari survei tanggal 4 Maret ya. Jadi ini bukan sesuatu yang tiba-tiba tapi semuanya kita atur secara fokusnya kepada bagaimana kita bisa melayani jemaat dengan baik. Topik keuangan sudah kita bahas sebulan yang lalu dan ini adalah masuk ke dalam topik emotional health ya. Dan ini saya rasa akan menjadi tren ke depannya. Percayalah Bapak Ibu semua ya. Bapak Ibu hadir di sini menjadi orang-orang terpilih dan satu hari saya akan melihat bagaimana Bapak Ibu ini akan dipakai untuk menjangkau orang lain khusus di bidang emotional health. Ya. Jadi anggap ini adalah sebuah pembekalan sebelum nanti benar-benar diperlukan di lapangan. Next. Oke, saya cuma mengingatkan yang tadi Ibu Debbie katakan ya. Jadi ini akan menjadi sebuah pola yang dimana saya akan terus lakukan. So adalah seed of words atau truth atau scripture atau Bible. Itu yang akan menjadi pegangan kita ya. Nah kemudian sesudah itu kita akan terjemahkan menjadi words of wisdom atau prinsip-prinsip hidup ya. Dan yang ketiga kita selalu akan membahas namanya how, know how, bagaimana caranya. Misalnya Tuhan itu baik. Nah Tuhan itu baik itu nggak usah dikotbahkan berkali-kali, betul nggak? Tuhan itu baik udah jadi satu kebenaran, satu kali diucapkan kita memang percaya dan kita akan pakai. Jadi apa artinya? Words of wisdom-nya apa? Kita misalnya nggak usah khawatir. Tapi bagaimana nggak usah khawatir? Nah itu ada know-how-nya. Nah jadi walaupun firmannya sama, tetapi pembahasan know-how-nya akan banyak sekali contoh-contohnya. Ya, itu yang akan kita terus perkuat, kita akan terus perdalam sehingga apa? Firman itu menjadi hidup. Tuhan Yesus aja sendiri dia adalah firman yang hidup. Ada di dalam the truth itu. Kemudian dia datang ke dalam dunia untuk memberitahu begini loh namanya. Caranya seperti ini, hidup bagaimana berkelimpahan dan sebagainya, ya, di situ. Nah, ini 3 pola ini yang selalu akan menjadi ciri khas di mana saya akan bawakan senantiasa. Next. Nah, ini hanya review ya. Nah, ya, diagram ini saya sudah berikan pada tanggal 15 April, bukan 15 Maret seperti tertara di sana ya, sebulan yang lalu, bahwa apa yang kita believe, apa yang kita percaya, itu akan membuat kita membuat keputusan, betul ya? Jadi keputusan kita dibuat dari dasar dari apa yang kita percaya. Sangat simpel, sangat sederhana. Dari apa yang kita lakukan, kemudian akan menghasilkan hasil. Dan hasil karena topik yang lalu adalah mengenai keuangan, hasilnya ada keuangan atau M di situ dan non-M. Non-M itu apa? Non-keuangan. Dan saya janji bahwa yang paling menarik jauh lebih daripada uang adalah non-M-nya, yaitu apa? Non-keuangannya. Non-keuangannya yang akan kita bahas salah satu hari ini adalah emosi. Kita lihat ya. Nah, ini adalah wow-nya nih nomor 1. Jadi pelajaran yang sebulan yang lalu, salah satu yang bisa kita ambil adalah wow-nya ini. Ini prinsip hidupnya. Prinsipnya apa? Apa yang kita percaya akan menentukan keputusan yang kita buat dan hasil yang akan kita dapatkan. Wah kok sederhana sekali, kok kenapa disebut wow seperti itu? Itu kan make sense, itu kan logika. Nah, tetapi kalau Anda pakai ini menjadi satu rumus yang benar-benar menguasai hidup Anda, pada saat Anda melihat hasil hidup Anda tidak sesuai yang Anda harapkan, Anda jangan bingung. Anda sudah mulai dapat rumusnya sekarang. Kalau Anda tidak happy, kalau Anda kecewa, kalau Anda tidak
melakukan sesuatu di dalam pekerjaan atau di rumah tangga atau dimanapun tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan, berarti Anda harus mulai memeriksa apanya? Keputusannya. Kalau Anda udah tahu keputusannya itu tidak benar, Anda harus tahu apa yang selama ini Anda percaya. Misalnya yang saya sudah berikan 1 bulan yang lalu, kalau Anda pola pikirnya begini, hidup itu hanya 1 kali. Terus kenapa kita harus bersusah-susah? Kalau ada uang, spend aja begitu. Nah tiba-tiba di akhir bulan resultnya apa? Saldo minus gitu ya. Saldo minus gitu. Kemudian Anda bilang, wah kemana ya? Kok tiba-tiba uang saya hilang? Pakai kata tiba-tiba lagi gitu. Ya, sesuatu nggak ada tiba-tiba ya. Kalau dilihat dari bon-bon pengeluaran, wah ini ke coffee shop berapa kali nih gitu ya. Yang dimana waktu itu keputusannya, ya saya ada, kalau mau beli kopi ya saya ada uang ya saya bayar gitu loh. Jadi nggak mikir apa lagi. Ya, jadi yang saya mau katakan adalah kalau Anda sekarang sudah tahu rumus ini, Anda sudah tahu polanya. Begitu Anda tidak bahagia, begitu Anda tidak puas, Anda cek keputusan dan apa yang kita percaya. Pasti ada sesuatu di sana. Oke ya, setuju ya? Nah ini adalah wow nomor 1 yang Anda bisa dapatkan. Yang berikutnya. Nah, what is non-M ini? Banyak sekali non-M ini ya. Nah, di gereja kita sudah menerapkan yang namanya konsep the spine, yang dimana mungkin tahun 2017 kita lakukan survei ya, di mana surveinya sudah keluar hasilnya seperti itu. Nah, yang saya hanya bahas adalah pada hari ini mengenai emotion ya. Nah, emotion next. Kita masih lihat gambar ini ya, gambar gunung es ini. Nah, yang di atas dari air itu adalah result ya, atau hasil tadi. Nah, yang di bawah ini adalah salah satunya adalah emosi. Ya, Anda bisa dapat uang banyak, result kelihatan Anda rekeningnya banyak, tapi Anda belum tentu bahagia. Ya, mungkin Anda punya emosi di bawahnya itu ketakutan. Wah, gimana kalau ini kondisi ekonomi dan sebagainya membuat harta saya menjadi berkurang dan sebagainya. Ya, nah, jadi apa yang kelihatan dan yang tidak kelihatan itu 2 hal yang berbeda. Oke, berikutnya. Nah, masuk ke dalam emosi ya, masuk ke dalam emosi. Emosi itu banyak banget gitu ya. Nah, tapi yang akan kita bahas di dalam 1 bulan ke depan adalah namanya the 4 deadly emotion ya. Emosi yang benar-benar mematikan Anda, yang membuat Anda tidak berkutik ya. Ada 4 yang paling besar, yaitu adalah fear atau rasa takut, kemudian anger, rasa marah yang akan dibawakan oleh Ibu Duvin tanggal 20 ya. Kemudian di envy dan disappointment yang akan dibawakan oleh Ibu Debbie. Nanti tunggu tanggal 27. Itu bagus sekali ya. Bagus sekali. Ibu Debbie udah membuat rumus sekarang, namanya rumusnya DHA gitu ya. Nah, DHA ini udah jadi trademarknya Ibu Debbie nih. Kemana-mana nanti saya akan promosikan ya. Ada yang butuh mengenai topik ini, nah cari dari Ibu Debbie. Jangan saya, ya Ibu Debbie aja gitu ya. Nah ini salah satu bagaimana kita membangkitkan jemaat ini menjadi jemaat yang powerful. Di mana setiap orang difungsikan. Kalau Bapak Ibu yang di Facebook ya bisa melihat Pak Hendrata sekarang sudah bisa memberikan 1 testimoni. Di bawah 1 menit, apa kekurangan-kekurangan yang harus kita lakukan ya, selain khotbah yang kita berikan di sini, apalagi yang bisa kita lakukan. Nah, silakan masuk ke dalam sosial media, cari namanya Pak Hendrata di situ ya. Instagram di situ. Kemudian ada juga testimoni dari Gaby ya. Dari Gaby di situ. Apa nih yang kurang? Oh, ternyata how-nya yang kurang, begitu ya. Nah, kemudian Mario, mana Mario di sini? Wah, Mario yang tadi pimpin sebagai worship leader. Bagaimana keterbukaan dia di dalam komunitas yang kecil gitu. Ini mulai berespon, mulai ada reaksi, mulai ada efektif ya, pembelajaran efektif di situ. Nah, ini saya rasa yang sesuatu yang bagus. Jadi 1 hari bukan saya, bukan Ibu Dewi, bukan Ibu Duvin yang ada di sini. 1 hari Anda juga akan masuk di sini. Ya, itu yang kita akan doakan, itu yang kita akan fungsikan. Seluruh jemaat ini adalah jejaring kita nih di sini, ya. Oke. Nah, itu yang akan kita lakukan. Berikutnya adalah impact daripada deadly emotion itu apa, ya. Nah, kalau kita singkat, ya, memang karena singkatan ini membantu sekali. Yang pertama itu death emotion. Death emotion itu D-nya apa? Disappointment yang tadi tuh, ya. Disappointment, kemudian E-nya apa? Envy. E-nya
A-nya anger, dan F-nya adalah fear. Ujung daripada 4 emosi ini adalah kematian. Kematian seperti apa yang dimaksud? Pertama, kematian secara intelektual. Jadi kalau Anda takut dan Anda takutnya tidak beralasan, sebetulnya Anda sudah mematikan kepintaran, kecerdasan Anda, betul? Logikanya sudah nggak jalan gitu. Nah, yang kedua adalah secara spiritual. Artinya apa? Anda sudah nggak punya semangat lagi. Anda depresi dan apapun, Anda tidak mau bergerak lagi. Ini adalah kematian secara rohani. Berikutnya adalah kematian secara fisik. Kematian secara fisik yang dimaksud adalah gini, emosi ini sangat powerful sekali. Begitu Anda memelihara emosi negatif, sebetulnya ada chemicals di dalam brain kita, di dalam otak kita yang terbentuk, yang akan juga mengubah reaksi-reaksi yang ada di dalam otak Anda. Dan ini bukan saya yang ngomong ya, ini ada research 20-30 tahun. Saya lagi mempelajari itu, nanti satu hari ini sangat menarik sekali. Tetapi ada hubungannya antara emosi dengan penyakit, itu maksudnya. Ini yang namanya kematian secara fisik. Anda tidak bisa berfungsi lagi dengan baik karena apa? Karena ada emosi negatif yang terus dipelihara di dalam hidup kita. Oke? Dan yang terakhir adalah socially dead. Anda nggak mau lagi berteman dengan orang lain, Anda menyendiri, Anda mengurung, Anda depresi. Nah, ini adalah kematian Anda secara sosial. Sampai sini bisa ya, diikutin ya. Jadi ini jangan main-main gitu loh. Urusan 4 emosi ini bukan yang hal-hal yang ringan gitu ya. Tapi bukan berarti Anda tidak bisa mengatasinya. Oke, kita lihat yang berikutnya. Oke. Nah, emosi itu yang seperti tadi saya bilang, banyak banget emosi. Ada khawatir, ada gembira, ada curiga, ada apa segala macam, itu banyak gitu di situ ya. Nah, tetapi Alkitab sebetulnya memberikan satu referensi yang sangat-sangat simpel dan sangat-sangat sederhana. Ujung-ujungnya hanya 2. Love and fear di situ. Nah, tetapi saya juga sering baca di Alkitab ada fear God. Nah, itu bukan yang kita maksud, bukan yang kita bahas di sini ya. Oke, kita lihat berikutnya. Jadi what kind of fear yang kita bahas hari ini, ya? What kind of fear? Nah, kalau fear the Lord itu bukan bahasan kita hari ini, ya. Yang dibahas itu adalah yang fear yang itu rasa takut, afraid of, atau anxiety, gelisah, atau namanya worry, ya. Khawatir di situ. Nah, kalau fear the Lord itu apa? Anda punya rasa kagum sama Tuhan. Anda punya rasa respect sama Tuhan. Anda punya iman sama Tuhan. Itu namanya fear the Lord. Jelas ya? Supaya jangan salah diartikan nih. Yang kita bahas yang sebelah kanan sekarang gitu. Bagaimana Anda tidak menjadi pasif ya, atau tidak bisa berbuat apa-apa karena rasa takut Anda. Itu yang kita bahas sekarang. Next. Nah, jadi kita lihat apa sih sebetulnya yang dikatakan oleh Alkitab mengenai fear ini. Oke, ya. Ini ada menarik nih. Slide sesudah ini menarik sekali, ya, menarik sekali. Nah, untuk tahu apa fear, kita coba lihat di Yohanes 3 ayat 16. Saya tidak akan bacakan tetapi kita semua tahu, ya. Di mana Tuhan Yesus mengatakan apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hidup bahasa Inggrisnya apa? Life. Betul ya? Oke. Nah, berikutnya di Kejadian 3 ayat 4 sampai 5 kita lihat ada ayatnya di sini ya. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi kalau kita lihat kesimpulannya, setan ini adalah apa? Satu kata aja, huruf L mulainya bahasa Inggris. Pendusta, atau bahasa Inggrisnya apa? Liar, ya. Coba kita lihat berikutnya, ada satu ayat lagi yang kita mau baca. Berikutnya, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, kepadamu kuhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Nah, kalau di dalam bahasa Inggrisnya saya sudah beri tanda di situ ya.
ada 3 keyword yang sangat penting di situ. Adalah life, kehidupan, death, dan choose. Nah, choose ini menjadi sesuatu yang menjadi kunci daripada bagaimana kita mengatasi ketakutan. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah mengalahkan maut. Berarti semua semua hal-hal yang bisa kita bayangkan sudah dialami oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sudah bangkit, sehingga kita refernya atau kita hanya patokannya kepada Tuhan Yesus. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat di slide berikutnya, Tuhan itu adalah kehidupan. Tetapi setan itu adalah pendusta. Nah, kadang-kadang kita mendapatkan sesuatu hal di dalam kehidupan ini kayak seperti jawaban Tuhan. Tetapi ujungnya adalah kematian. Kita merasa kita lagi doa nih, doa sebuah pekerjaan. Tiba-tiba ada yang nawarin pekerjaan. Ya, pekerjaannya apa? Oh, misalnya menjual barang-barang yang tidak legal gitu. Wah, ini jalan Tuhan atau bukan gitu ya. Saya lagi berdoa pekerjaan, tiba-tiba muncul ini gitu. Nah, kita tahu bahwa patokan ini dari Tuhan atau bukan dari Tuhan, dari ayat ini sangat mudah. Tapi kalau dengan teori yang macam-macam, wah harus analisa ini dan sebagainya ya. Tetapi ini memudahkan sekali. Kalau ujung-ujung daripada yang kita lakukan membuat kita semakin dekat sama Tuhan, that is life. Ya, saya ulang sekali lagi ya. Jadi kalau apapun yang kita lakukan, itu ujung-ujungnya membuat kita lebih dekat sama Tuhan, that is life. Tetapi sesuatu yang menjauhkan kita dari Tuhan, itu bukan dari Tuhan. Oh, sederhana sekali ya, begitu. Nah, coba jawab nih pertanyaan ini. Mungkin ada satu anak remaja bilang, Pak, nonton boleh apa enggak? Gitu. Anda kan bingung, karena di Alkitab nggak ada penjelasannya. Nah, ingatlah Anda kepada ini. Jadi walaupun sesuatu yang saya berikan sederhana, tetapi ini sangat berguna kalau Anda pinter untuk menerapkannya. Jadi kalau saya jawabannya kepada orang, anak-anak muda yang nanya, Pak nonton boleh nggak? Saya hanya gini, nggak pakai analisa yang macam-macam. Ya, saya hanya ngomong begini, setelah Anda nonton, Anda lebih dekat nggak sama Tuhan? Karena gini, kita nggak bisa menyamaratakan ya maksudnya. Kalau Anda sesudah nonton, Anda mulai belajar sesuatu dari film itu, Anda takut sama Tuhan, kemudian Anda lebih dekat sama Tuhan, boleh nggak? Boleh. Jadi bukan nontonnya yang Anda dibingungkan, tetapi pakai prinsip ini, ujungnya kehidupan atau kematian. Kalau Anda mengambil satu keputusan, kemudian Anda mulai menjauh dari Tuhan, itu yang namanya kematian. Itu pasti Anda yakin itu bukan datang dari Tuhan. So simple gitu. Nah ini know-how-nya. Ini bagaimana cara Anda memakai ayat ini menjadi sesuatu yang sangat praktis. Nah manusia ada di tengah-tengah di sini. Antara life dengan liar ini gitu. Kadang-kadang kita melihat, wah ini saya suka. Ini walaupun nggak benar tapi saya suka. Nah ujungnya apa? Kematian. Nah, itulah yang membuat kita menjadi takut. Jadi ujung-ujungnya takut itu kenapa bisa terjadi? Karena kita takut kehilangan kontrol. Ya, wah, gimana nih kalau nanti saya sakit satu hari, ya udah beli insurance misalnya begitu. Tapi karena takut gitu. Ya, jadi banyak saya waktu periksa hidup saya ya, saya merasa tidak ada ketakutan yang membuat saya itu melakukan sesuatu karena ketakutan. Tapi waktu saya renungkan kembali, justru banyak sekali yang saya lakukan karena takut. Oh, saya nggak ngomong ini kenapa? Karena takut lah nanti dia tersinggung gimana gitu. Itu takut juga. Ya, jadi kita bukan mengasihi orang itu, tetapi kita takut orangnya tersinggung. Ya, oke, ini menarik ya. Nah, jadi Anda ingat baik-baik diagram ini ya. Ini baru pertama kali saya keluarkan ya. Tuhan kasih hikmat ini, dan ini memudahkan sekali untuk orang bisa masuk di dalam pengambilan keputusan. Next, berikutnya. Nah, jadi wow yang nomor 2 ya, yang Anda bisa pakai prinsip-prinsip hidup ya, yaitu apa? Bahwa rasa takut itu tidak bisa permanen. Karena apa? Karena Tuhan bilang choose, pilih. Kalau pilih itu berarti apa? Tergantung siapa? Tergantung kita.
Jadi itu bukan sesuatu yang permanen. Jadi kalau Anda sedang mengalami rasa takut, dan Anda mengatakan, waduh gimana ya selamanya saya akan takut nih begini. Itu adalah kebohongan. Itu adalah kebohongan iblis yang masuk dalam pemikiran Anda untuk menguasai hidup Anda. Oke? Nah, rasa takut itu tidak bisa permanen. Kemudian rasa takut itu tidak bisa memaksa Anda. Ya, jadi kayak magnet tahu ya, kalau magnet yang sesama kutubnya dideketin itu tidak bisa menyentuh, betul nggak? Begitu dideketin langsung dia tertolak, betul nggak? Betul nggak begitu? Nah, iblis tidak bisa ngapa-ngapain sama hidup kita. Dia hanya bisa mempengaruhi, tapi tidak bisa mencelakakan kita. Kalau kita tidak mengizinkannya. Oke ya, yang nomor 2 ya. Nah yang ketiga, tidak bisa mencelakakan. Ya, jadi kalau di dalam perjanjian baru ada satu ayat mengatakan bahwa devil is like a roaring lion. Ya, nggak bisa nerekam kita, nggak bisa, tapi dia menakut-nakuti kita bisa, sehingga apa? Kita yang lari. Jelas ya? Nah ini yang maksudnya tidak bisa mencelakakan kita dan tidak bisa memaksa kita. Nah jika kita tidak mengizinkannya. Jadi mulai hari ini, ya, Bapak Ibu belajar bahwa takut itu adalah salah satu strategi iblis untuk masuk dalam kehidupan kita lewat pikiran kita. Jadi yang pertama dilumpuhkan dari takut itu adalah logika kita. Kalau logika kita udah lumpuh, nah yang lainnya menyusul. Spiritnya melumpuh, social networknya lumpuh, dan lain-lainnya lumpuh begitu. Ya, oke, berikutnya. Nah ini balik bagian terakhir nih, ya. Jadi singkat aja nih. How to conquer fear. Jadi seed of words-nya udah dapat ya tadi firman Tuhannya. Nah, prinsipnya udah tadi dapat ya. Ini satu aja udah cukup, lebih dari cukup ya. Nah, sekarang how-nya. Nah, kita lihat di sini how to conquer fear. How to conquer fear itu adalah faith. Nah, pernah nggak Anda begini? Oh, sekarang pakai misalnya motor misalnya ya. Terus ada temannya bilang, "Kamu beriman dong, punya mobil." Begitu. Nah, Bapak Ibu, saya mau katakan, itu bukan iman. Ya, iman itu ada sequence-nya, ada caranya, ada prosesnya. Ya, proses itu mulai dari siapa? Coba baca Ibrani 12 ayat 2, enggak ada di sini ya. Ibrani 12 ayat 2, coba. Siapa yang? Bukan itu. Saya bacakan ya Ibrani 12 ayat 2 dari bahasa Inggrisnya karena bagus sekali di situ. Kalau ada yang ketemu silakan. Ibrani 12 ayat 2 bahasa Inggris ya. Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. Jadi sebetulnya yang memulai iman itu siapa? Yang memulai iman itu adalah Tuhan sendiri. Jadi asalnya bukan keinginan kita, bukan keinginan manusia. Jadi jangan, belief is not identik dengan iman. Belief itu umum. Kalau iman itu khusus. Karena apa? Dasarnya adalah firman Tuhan. Ya, iman itu datangnya dari mana? Dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi waktu kita baca firman Tuhan, nah itu Tuhan bicara. Nah, waktu Tuhan bicara dan kita merespon, nah itu mulai titik iman terjadi. Jadi jangan gampang-gampang Anda memakai kata iman. Beriman dong kamu, artinya sebetulnya percaya dong sebetulnya. Itu sebetulnya yang dia maksud, ya. Jadi lebih bagus percaya lebih umum. Tapi kalau iman datangnya dari Tuhan dulu, listening first. Ya, dari pendengaran. Nah, makanya orang yang lagi emosi, yang deaf itu, yang 4 tadi, itu tidak bisa mendengar. Makanya kalau kita untuk mengatasi daripada emosi fear itu, pertama adalah harus baca firman. Baca the truth-nya gitu. Jadi kita jangan ditipu oleh iblis dengan mengatakan tuh kan. Ada 2 sumber daripada fear. Boleh dicatat ya, nggak ada di sini. Yang pertama adalah informasi. Jadi informasi masuknya lewat apa? Lewat mata kita melihat, waduh, langsung takut kan? Atau dari telinga kita. Dari mata kita atau dari telinga kita, itu informasi. Yang kedua sumbernya adalah imajinasi. Sesuatu yang enggak ada,
Tapi Anda bayangkan itu ada, itu mendatangkan ketakutan. Ya, jadi ingat nih, dua ini. Sumber daripada ketakutan itu ada dua, imajinasi sama informasi. Nah, dua ini sebetulnya yang dihandle oleh yang namanya faith. Yang pertama adalah listen to the truth, the word of God. Ya, nah, kalau emosi itu dia udah nggak mau denger. Orang lagi marah ya, dia nggak mau dengar yang lain, pokoknya dia mau keluarin amarahnya. Yang kedua, sesudah dia mendengar firman Tuhan, apa yang harus dilakukan? Adalah taat atau obedient di situ. Nah, yang ketiga adalah victorious. Artinya apa? Kalau ternyata gagal, bukan berarti Anda gagal. Mungkin harus berkali-kali sampai Anda berhasil. Nah, itu namanya lessons. Jadi victorious itu gini, if you lose, don't lose the lesson. Itu namanya victorious. Victorious bukan winning ya. Jadi saya tidak mengencourage orang-orang Kristen diajarkan untuk winning. Ya, winning mestinya tidak ada. Kecuali kita menang atas dosa, iya. Tetapi jangan sekali-kala winning atas orang lain. Karena itu namanya kompetisi. Kita harus victorious artinya apa? Berkemenangan, berkelimpahan. Walaupun kita merasa kalah, tapi kita jangan kehilangan lessonnya atau pelajaran pentingnya. Nah, itu adalah hidup yang victor. Yang Anda nggak bisa diguncang. Karena walaupun Anda berhasil, nggak apa-apa saya belum berhasil. Tapi saya belajar satu hal ini. Orang kayak macam gini, die hard. Susah matinya istilahnya gitu. Ya. Nah, inilah orang Kristen harus begini maksudnya gitu. Karena apa? Kalau itu mencapai sebuah hasil yang kita harapkan, itu is okay. Tetapi kalau tidak sesuai dengan kita harapkan, mungkin Tuhan menitipkan satu message yang namanya pelajaran hidup di situ. Ya, oke. Dan yang ketiga adalah experience the promise. Nah, kalau kita baca ayatnya ya di Efesus 3 ayat 17, silakan next. Nah, so that Christ may dwell in your hearts through faith. Ya, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Jadi iman itu apa? Listen, obedient, victorious, dan experience. Ya, 4 itu. Jadi cocok sekali dengan ayat ini, melalui iman gitu loh. Jadi iman itu adalah waktu kita melangkah ya dengan iman. Tapi kenapa kita melangkah? Itu namanya kasih. Ya. Kenapa kita melangkah ini? Itu bukan iman. Kalau iman itu apa? Kita percaya akan terjadi. Itu apa ya? Kekuatan yang Tuhan berikan. Tetapi kenapa kita melakukan sesuatu? Itu adalah kasih. Itu reasonnya di situ. Next. Berikutnya. Oke, 5 menit lagi selesai, pas ya. Nah, ini kunci. Ayat ini adalah sangat kunci di dalam mengatasi ketakutan. Ya, for the Spirit of God gave us does not make us timid, but give us power, love, and self-discipline. Selalu ada unsur love-nya di situ. Ya, jadi bukan seolah-olah gini, supaya takut begini aja. Tapi dasarnya apa kita melakukan itu? Kalau dasarnya bukan kasih, Tuhan bilang semuanya adalah sia-sia. Ya, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Roh ketakutan kalau ada roh ketakutan datang sama kita, ada 3 respon yang bisa kita lakukan minimal. Pertama adalah fight. Fight itu apa? Lawan ketakutan itu. Yang kedua, flight. Flight itu apa? Melarikan diri. Iya kan? Yang ketiga adalah freeze. Kita diam di tempat, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ini yang bahaya. Ya, pada waktu Yusuf digoda, dia apa? Bukan freeze dia, bukan ya, tapi flight. Dia melarikan diri, ya. Ya, ada juga yang ketakutan pada waktu Nabi Elia misalnya gitu, ya, ketakutan. Apa yang dia lakukan? Dia nggak mau apa-apa, kalau bisa mati saja aku di situ. Itu namanya apa? Dia mau freeze di situ, ya. Nah, tetapi yang kita harus ingat selalu adalah ini, ya. Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan sehingga kita tidak bisa ngapa-ngapain. Ya. Oke, next. Nah, jadi ini konklusinya, ya. Waktu tadi kita baca ayat ada yang nama choose, yaitu namanya decision. Jadi decision itu penting. Jadi Anda jangan terjebak ini, wah saya nggak bisa ngapa-ngapain. Salah itu adalah tipu muslihat iblis. Nah, jadi Anda harus dibantu untuk membuat
keputusan, decision yang pertama. Jadi Anda harus putuskan, hidup saya tidak mau saya takut lagi. Nah itu keputusan dulu, tapi gimana caranya? Ya belakangan nanti ya, belakangan. Tapi keputusannya dulu. Kalau dasarnya keputusan kan Tuhan sendiri yang mengatakan. Ini bukan kata-kata orang biasa, tapi Tuhan sendiri yang mengatakan, do not fear. Jadi Anda diberikan satu pilihan di situ. Yaitu apa? Overcome next obstacle with trust di situ, ya, obedient. Kalau Anda obedient karena Anda percaya. Dan faith itu mengakhiri, ends di situ adalah mengakhiri ketakutan. Ya. Nah, mulai hari ini jadi kita udah tahu ya, so-nya udah dapat, wow-nya udah dapat, how-nya udah dapat. Nah, nanti kalau mau ya dibikin apa? Dibikin kelompok kecilnya lagi. Siapa yang tertarik untuk belajar ini yang kelompok kecil gitu? Hah? Cuma 2 orang, 3, 4, 5, oh makin banyak, 6, ya 7. Selalu ya, jadi ini nggak cukup sebetulnya. Yang saya berikan di sini hanya garis besar, nggak mungkin bisa selesai. Saya rasa saya cukup ya 30 menit ya Bu Debbie ya. Oke, pertanyaan dulu. Tepuk tangannya nanti aja, mau tepuk tangan belakangan. Oke, silakan. Dari Ano dah pembuka dari huruf A aja. Yuk. Cek. Ya jadi begini Pak. Iya, silakan. Nama saya Ano. Iya, udah tahu. Oh, udah tahu, oke. Tadi kan Bapak nggak usah kasih umur. Tadi kan Bapak ngomong nih, salah satu contohnya adalah ketakutan. Ternyata saya punya ketakutan. Oh, iya. Takut orang itu tersinggung, misalnya Iya, betul, gitu. Nah, betul. tadi Bapak nggak jelasin. Jadi bagaimana caranya Pak? Apa yang harus dilakukan? Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ini pertanyaan buat kita semua ya. Jadi mewakili lah. Namanya huruf Ano ya, A ya. Selalu ya kalau Ano di sini mungkin kita tunjuk aja Ano yang nanya dulu ya. Oke, ini bagus sekali. Ini. Nah, ini juga prinsipnya sangat sama ya. Yang tadi apa? Prinsipnya love dan fear ya. Love and fear. Bedanya atau enggak, Pak? Kalau kita pakai kata fokus gitu ya. Love itu fokusnya kepada orang lain. Kalau fear, fokusnya kepada siapa? Diri sendiri. That is the big difference. Jadi cara Anda ngomong, Anda mau memperlihatkan Anda punya kepentingan atau orang lain punya kepentingan. Misalnya gini, ada juga kan orang misalnya mengatakan begini, ya pokoknya aku sampaikan kebenaran lah, dia mau tersinggung, nggak tersinggung gitu. Fokusnya siapa? Diri sendiri. Berarti bukan love. Walaupun dia bilang, saya peduli sama dia, makanya saya ngomong apa adanya gitu loh. Dia mau tersinggung ya tersinggung, nggak tersinggung. Dari cara ngomongnya, kalau kita perhatikan, kalau kita terapkan ilmu ini, fokusnya siapa, kita tahu bahwa unsurnya bukan kasih. Tapi unsurnya adalah mungkin kejengkelan dia. Tetapi memakai bahasa yang rohani gitu ya. Oke, itu satu. Kedua, ya jawabannya. Jadi waktu Anda ngomong, Anda perhatikan, saya fokus karena kejengkelan saya, atau saya fokus karena benar-benar saya supaya dia growing. Ya, kalau Anda fokusnya adalah supaya dia growing, mungkin Anda nggak akan sekaligus muntahin semua kekesalan Anda. Jelas ya? Jadi remnya ada di situ. Remnya ada di reasonnya, di love-nya itu gitu. Jadi jangan bilang, ya pokoknya aku beriman lah, dia pasti bisa. Itu bukan beriman, karena Anda belum dengar dari Tuhan apa, Anda sudah bilang beriman. Jadi kalau Anda mulai hari ini ngomong beriman, saya asumsikan bahwa Anda sudah mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Jadi kalau Anda belum mendapatkan sesuatu, that is not faith, that is called belief. Gitu. Itu namanya percaya aja. Percaya kan bisa dari mana aja. Ya. Kalau Anda ngomong, tahu bedanya orang yang mengatakan, oh saya percaya, saya pikir atau saya rasa gitu ya. Kalau orang yang ngomongnya saya rasa, berarti dia orangnya lebih banyak kelihatannya feeling. Tapi oh saya pikir nggak begini, oh dia kelihatannya adalah orang yang logical. Tapi kalau bilang saya percaya, nah dia berbicara bukan dari thinkingnya, bukan dari feelingnya, tetapi dari rohnya dia. Jelas ya?
Nah, oke, ini banyak pelajaran yang harus dibahas sebetulnya, tetapi ini banyak sekali, mudah-mudahan pemirsa Facebook di sana juga bisa dapat pencerahan untuk hal-hal yang baru ya. Anu kira-kira terjawab? Ya, walaupun teknisnya belum, tetapi garis besarnya sudah dulu ya. Itu yang penting, fokusnya siapa gitu. Oke, udah? Pak Engki, saya mau nanya. Ya. Mewakili para single yang ada di sini dan yang sedang menonton online, Pak. Iya. Bagaimana caranya menaklukkan rasa takut buat para single untuk menikah? Karena itu adalah suatu keputusan yang besar. Oke. Kadang-kadang untuk mau masuk dalam pernikahan itu benar-benar diperlukan iman dan menyingkirkan ketakutan. Mau belajar dari pengalaman Pak Engki. Iya, bagus sekali ya. Terima kasih pertanyaannya. Nah ini kalau gereja seperti ini kayaknya bagus banget ya. Ya, interaktif ya, interaktif. Khotbahnya saya 30 menit, saya bilang, Bu Debbie, saya mau usahakan 30 menit deh selesai gitu ya. Tidak mengurangi toh kontennya, tidak ya, karena udah tahu garis besarnya. Nih, kalau Anda ingin berhasil menjadi seorang dokter, Anda akan datang kepada dokter yang gagal atau dokter yang berhasil? Kalau Anda dokter gagal gini, waduh jangan ambil jurusan kedokteran. Banyak sekali hafalannya loh, banyak sekali hafalannya. Oh aku juga bisa nggak tidur apa segala macam. Nah itu kalau kepada dokter yang gagal. Kalau dokter berhasil gimana ngomongnya? Iko bagus, kamu bisa menolong orang dan sebagainya. Nah terus dasar dia udah punya pengalaman dari dokter yang gagal kan, dia keluarin ilmunya. Tapi dokter kan itu banyak hafalannya. Ya banyak hafalannya, bisa nggak tidur nggak apa-apa. Terus dokter yang berhasil apa? Ya nggak apa-apa, itu sebuah proses yang kamu lakukan. Kalau aku bisa ajarin kamu kok. Sesuatu yang tadinya jadi gunung gitu ya, tiba-tiba jadi kecil masalahnya. Karena dia berbicara dengan orang yang tepat. Nah ini penting, kalau kita hubungkan dengan so, wow, dan how-nya, ini bukan karena pengaruh firman Tuhan-nya kan, tapi karena prinsip hidup dan know-how-nya. Begini caranya. Supaya kamu tidak numpuk, begini loh caranya, belajar begini diajarin. Jadi Anda harus belajar sekarang tuh cari know-how-nya. Tahu nggak di Alkitab dikatakan bahwa pada zaman akhir, semua harta itu akan balik kepada rumah Tuhan. Harta di sini bukan hanya bicara uang loh. Harta hikmat, harta pengetahuan, harta ide-ide brilian mestinya hadir di dalam gereja. Nah itu kira-kira jawabannya. Jadi kalau pernikahan yang berhasil jangan datang kepada orang yang lagi cerai dong. Iya dong, ya kalau cerai, aduh susah lah, yang namanya laki-laki begitu dari dulu, udah kamu nggak bisa dipercaya, betul nggak begitu? Anda akan dapat toxic, akan dapat racun, bukan the truth, tapi you get the reality. Ingat nggak yang tiga, tolong ditampilkan tadi yang tiga tangga itu. Ini tiga anak tangga ini, walaupun kelihatannya sederhana, Anda bisa dipakai banyak pembahasan di sini. Kalau T yang di atas itu the truth. R itu adalah reality. Jadi kalau Anda datang ya kepada orang yang cerai, Anda sedang datang kepada realitas. Datang dong kepada the truth-nya. Cari orang-orang yang memang berhasil gitu loh. Ya. Nah, Anda ceritakan gitu yang tadi ceritakan, tapi kata orang begini loh, tapi kata orang begini loh. Tuhan Yesus bilang apa? Bukan kata orang, kata kamu gimana? Gitu. Nah, itu sampai satu hari Anda sendiri berhadapan dengan Tuhan. Ya, jadi Anda jangan dipengaruhi, karena yang tadi saya bilang, ketakutan itu munculnya dari dua, masih ada ingat? 2 I tadi, I yang pertama apa? Informasi, yang kedua? Imajinasi. Anda mungkin selama ini takut untuk menikah karena apa? Anda dikata-katain terus informasi, ya. Informasi itu, ya, Anda diberitahu informasi oleh orang-orang, oleh keadaan, oleh berita-berita di sosmed dan sebagainya. Udah jangan menikah, zaman sekarang nggak perlu menikah, harus begini. Anda mulai bimbang. Ya, Anda harus balik lagi kepada the truth. Ya, kira-kira gitu Bu Debbie. Ya, jadi jangan cari realita, ya, cari the truth. Kemudian cari orang yang sudah mengalami itu. Ya, silakan, Gaby. Oh ya, Pak Hendro, diwakili oleh bapaknya. Ya, saya udah ngantri duluan tadi. Begini, saya ingin memberikan pertanyaan begini Pak. Orang itu kalau takut, itu biasanya mereka punya pengalaman sebelumnya. Ya betul. Ada ya salah satunya ya. Nah, bagaimana dia untuk bisa
mengatasi ketakutan yang pernah dia alami dulu karena dia pernah ngalami. Nah itu bagaimana Pak caranya supaya dia tidak takut lagi? Ya. Nah, di samping yang tadi Bapak bilang juga ada ketakutan yang dari luar ya. Ya, Artinya ya. kita melihat orang, oh begini, oh, jangan-jangan saya juga begitu. Nah, Ya. kira-kira gitu Pak. Terima Oke. kasih. Terima kasih Pak Hendro untuk pertanyaannya. Oke. Jadi saya ibaratkan sekarang ada sebuah kapal besar, ya, sebuah kapal besar. Kapal besar ini udah siap berangkat nih. Engine sudah dinyalakan, ya. Kaptennya juga sudah ada, semua sudah siap, logistik apa, tapi nggak bisa gerak-gerak gitu. Kenapa ya kira-kira? Siap? Iya, jangkarnya. Nah dalam hidup kita sudah di-equip, sudah jadi pemimpin, sudah jadi apa, tapi nggak bisa berubah hidupnya. Kenapa? Karena dalam hidupnya masih banyak jangkar-jangkar. Ya, nah dalam bahasa Inggris jangkar itu apa? Anchor. ANCHOR gitu ya. Nah, tadi yang dibilang itu ya, dibilang itu pengalaman masa lalu, itu ada di dalam anchor itu. Ya. Kepanjangannya apa gitu. Itu nanti satu khotbah lagi dong. Tapi saya kasih tahu yang berhubungan aja ya. Jadi yang berhubungan itu adalah huruf H. H ini adalah horor atau pengalaman buruk di masa lalu seperti yang Pak Hendro barusan sebutkan. Pengalaman buruk ini belum dicabut, ya. Jadi perlu datang ke counseling, datang ke Ibu Duvin lah, ya. Minggu depan ya. Jadi pengalaman ini, pengalaman buruk di dalam anak tangga itu adanya di mana? Di R atau di T? Di R. Realitanya begitu. Tapi realita itu bukan the truth. Ya, kalau kita mengacaukan dua aspek ini, kita selalu bimbang. Kata Tuhan begini, tapi kenyataan begini. Ya memang begitu. Selalu ada gap gitu. Jadi kita nggak bisa mengatakan the truth itu adalah realita. Kalau Anda melihat bukan berarti the truth. Jelas ya? Harus dibedakan. Coba katakan sebelah kirinya, harus dibedakan kenyataan dan kebenaran. Ya. Nah, untuk anak-anak muda yang sering ngomong begini, tapi buktinya begitu, tapi kenyataannya begitu. Hey bro, gitu ya. Hey bro, kenyataan itu bukan kebenaran. Atau sebaliknya, kebenaran itu bukan kenyataan. Nah itu sekarang saya udah kasih ya. Begitu ada orang yang ngomong begitu, itu keluarin. Ya, hey bro atau apa, bro ya sekarang ya, zamannya. Kira-kira Pak Hendro jawab ya. Jadi ada jangkar-jangkar dalam hidup kita. Jadi jangan bilang bahwa kita nggak punya masalah. Ya, Bu Duvin kemarin baru sharing satu sharing mengenai counseling ya. Apa itu artinya counseling? Nah, itu udah di share sedikit di sosmed ya, di Instagram. Silahkan dilihat. Oke. Ada lagi? Waktu masih ada, Bu? Ya. Waktunya berapa lama lagi? Pak, ada yang mau titip pertanyaan Ya, karena silakan. malu mungkin mau tanya sendiri. Iya, boleh. Bagaimana kalau takut menikah, wah ini pasti masih single juga nih, sama orang yang salah? How to overcome the fear? Takut salah milih orang gitu katanya Pak. Oke. Ini juga bagus ya. Bagus ya. Kenapa Anda bilang bagus? Karena mungkin sedang mengalami gitu ya. Enggak. Oke. Takut salah gitu ya, takut salah. Kalau mau nanti kita bikin aja, ini kan ada topik yang pernikahan tuh, ya kan? Di surveinya gitu ya, itu kita bisa buat di situ. Saya banyak pengalaman dengan Ibu Duvin mengenai hal ini ya. Pengalamannya gini, bagaimana kita tahu bahwa itu adalah pasangan yang disediakan Tuhan. Nah ya, nah tapi hari ini saya mau kasih sekitar garis besarnya ya, garis besarnya gini. Ada ciri-cirinya gitu, ya, ada ciri-cirinya. Anda bayangkan ini sebuah segitiga sekarang ada di Anda kan, gitu ya. Jadi Anda ada di sebelah kiri, kemudian pasangan atau calon pasangan ada di sebelah kanan. Bisa bayangkan? Yang di balik titiknya kira apa siapa nih? Tuhan. Jadi Anda kalau mau tahu, bukan Anda makin sering ketemu dia, bukan. Ya, tapi Anda harus belajar juga tanya sama Tuhan. Nah kan Tuhan jarang ya kasih jawaban di telinga saya gitu. Oh iya itulah yang pasangan yang gitu.
Enggak ya, enggak begitu ya. Tapi ada prinsip-prinsipnya. Satu, dia harus fear of the Lord. Ya, harus fear of the Lord. Artinya fear of the Lord tadi apa? Faith-nya sama. Cara kita membuat keputusan itu dasarnya firman Tuhan. Bukan, oh menurut gua sih enggak begitu ya. Oh, berarti gua gitu. Ya. Yang kedua ada O. O itu apa? Kagum. Ya. Jadi kalau Anda tidak kagum sama pasangan Anda hanya diketemuin atau daripada enggak ada gitu ya. Wah itu harus hati-hati. Jadi harus ada respect, ya. R-nya adalah respect, harus ada respect satu sama lain. Jadi kalau Anda sudah waktu masa pacaran aja sudah merendahkan, gone. Nah, tetapi ada satu yang paling penting, yaitu namanya apa? Teachable. Teachable itu dapat dikoreksi. Kalau Anda lihat pasangan Anda susah dikoreksi, Anda lebih bagus ambil waktu kembali. Ya, bukan tinggalkan ya, bukan. Ambil. Jadi ini yang hal-hal praktis seperti ini yang saya rasa perlu di-equip ya. Hal-hal praktis seperti ini yang perlu di-equip. Jadi salah atau enggak salah, ya, salah atau enggak salah itu nanti belakangan. Tetapi ada beberapa step di depan yang Anda bisa lakukan. Nah, itu yang kita bisa bantu sebetulnya, ya. Anda juga bisa sebetulnya diketahui tipenya gitu ya. Kalau orang dominan cowoknya dengan ceweknya tipe dominan lagi, ya dia harus tahu konsekuensinya apa gitu loh. Ya ribut gitu loh. Tapi bukan berarti nggak boleh ya, bukan. Tapi di depan ada tahu dulu. Kalau dulu kan jawabannya hanya, oke, kita doakan deh, dalam nama Tuhan Yesus berubah semua gitu loh. Gitu. Nggak bisa Bapak Ibu. Karena apa? Tuhan memberikan satu free will yang sangat berharga. Ya, seperti yang tadi, choose. Pilih gitu. Tuhan tidak bisa memaksa kita loh. Ya, kerelaan hati kita, kasih kita itu yang bisa menggerakkan semuanya. Ya, gitu. Ada lagi? Udah cukup ya? Oke, kira-kira gimana kelompok kecilnya, workshopnya mau dibuat apa enggak? Siapa yang mau ikut tadi? Kalau kita buat gitu ya. Oke, ya ada beberapa orang. Kita buat workshop mengenai emotional health, ya, mengenai fear atau yang lain-lainnya. Minggu depan akan dibawakan oleh Ibu Duvin mengenai anger. Oh itu lebih seru lagi, ya, lebih seru lagi. Terima kasih untuk semuanya ya, interaksi.